Kasih saja lima yang memandang al-batani syai'ila ilahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyati qadra wa ala alihi wassahbihi wa man tabi'a hudahu khaira amma ba'du. Qala Allah ta'ala di kitabil karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqat yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasilil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqan qadrihi wa miqdarihil azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang begitu luar biasa. Di antaranya kita diberikan nikmat sehat, nikmat kuat untuk melaksanakan kewajiban kita selaku umat muslim, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang Allah berikan yang paling utama yaitu diberikan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salamnya mari kita curah limpahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, itba'i tabi'innya, ulama mutaqaddiminnya, ulama mutahirinnya. Tak lupa kepada kita semua selaku umatnya yang ingin selalu mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kewajiban kita yang pertama, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, yang insya Allah seperti biasa lepas melaksanakan sholat ba'diyah maghrib di hari Sabtu atau malam Ahad, kita mengadakan kajian rutin
yang insya Allah pada pertemuan kali ini akan membahas materi yang referensinya daripada kitab Safinatun Najah, yaitu yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Mudah-mudahan kita semua dengan melaksanakannya thalabul ilmi ini menjadikan diampuni dosa-dosa kita, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjunjung tinggi mencapai ridhonya Allah untuk mendapatkan surganya Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah shalah al-islah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang lalu yang sudah terlewati, kita baru saja memulai daripada kitab Safinatun Najah, yaitu pasal yang pertama mengenai arkanul Islam, yaitu rukun Islam. Alhamdulillah sudah kita bahas di bulan yang lalu mengenai rukun Islam. Melanjutkan pasal yang kedua, yaitu faslun arkanul iman. Itu akan membahas rukun-rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul imani sitatun. Faslun utawi iki yaiku pasal sawiji arkanul imani utawi piro-piro rukune iman iku sitatun nenem. Antumina sawiji ngimane wong billahi ing Gusti Allah wa malaikatihi lan piro-piro malaikate Allah wa kutubihi, antumina wa kutubihi an kaping telune ngimane kitab-kitab ni Allah, wa rusulihi lan kaping papate ngimane rasul-rasul Allah, wa bil yaumil akhiri lan kaping limane ngimane ing dalam dina akhir nyatane hari kiamat, wabil qadari lan kaping neneme mengimani qadar khairihi wasyarihi minallahi ta'ala, bagus dan buruknya qadar kodok dan qadar dari minallahi ta'ala, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Arkanul imani dalam pasal ini musonif yaitu Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami akan membahas mengenai rukun iman. Adapun rukun-rukun iman sitatun, yaitu ada 6. Antumina billahi. Yang pertama yaitu adalah iman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan iman kepada malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi, dan iman kepada kitab-kitabnya Allah. Wa rasulihi, dan iman kepada rasulnya Allah. Wa bil yaumil akhiri, dan iman kepada hari akhir.
atau hari kiamat. Dan wabil yaumil qadari wasyarihi minallahi ta'ala. Dan yang keenam, iman kepada qadar, khairihi wasyarrihi, baik dan buruknya qadar minallahi ta'ala, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman di sini dibagi menjadi dua bagian. Ada iman secara lughah dan ada iman secara syara' atau istilah. Iman secara lughah atau bahasa etimologi yaitu mutlaqut tasdik, yaitu membenarkan secara mutlak. Membenarkan secara mutlak terhadap apapun. Misalnya percaya, ini membenarkan terhadap apapun kita. Misalnya percaya, maka dengan percaya itu dikatakan iman secara bahasa, secara lughah. Itu sekedar mengenai bahasa lughah, secara umum bahasa. Percaya terhadap apapun. Nah, kalimat percaya itu dikatakan iman, tapi menurut bahasa. Akan tetapi pengertian menurut hukum syara, yaitu atas diku bijami ima wajabal, atas diku bijami ima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam miman ulima minad dini wad darurat. Jadi percaya dan membenarkan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang merupakan bagian daripada agama, makluman minad dini wa darurah. Percaya terhadap adanya hari akhir, percaya terhadap adanya surga, meyakini tentang adanya Isra wal Mi'raj, yakin adanya Isra wal Mi'rajnya Kanjeng Nabi, percaya terhadap kebenaran Al-Quran. Itu iman menurut hukum syara' secara istilah. Dan para ulama juga mendefinisikan iman selain membenarkan dengan hati, iman juga harus diucapkan dengan lisan dan dibuktikan melalui amal perbuatan. Jadi untuk kesahan iman tentunya seperti yang tadi diucapkan.
Ada tingkatan-tingkatan mengenai iman, atau ada martabat atau tingkatan-tingkatan di dalam syarahnya kitab Safinatun Najah ini, yaitu kitab Sifatus Saja yang dikarang oleh yaitu Syekh Muhammad yang dikarang oleh itu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, pengarang kitab Syarah Safinatun Najah atau Sifatus Saja, di tengahnya saya. Itu yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ada 5 martabat atau tingkatan mengenai yaitu iman. Jadi ada 5 tingkatan iman. Kita nanti masuk ke tingkatan yang berapa? Yang pertama yaitu imanu taklid. Tingkatan yang pertama namanya yaitu imanu taklid, yaitu wa huwa al-jadmu bi qaulil ghairi min ghairi ayyarifa dalilan. Meyakini terhadap ucapan orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Yakin terhadap ucapan orang lain tetapi tidak mengetahui dalilnya. Wa huwa yasmu imanuhu, sah imannya orang seperti itu. Iman taklid ini sah, imannya sah. Akan tetapi ia berdosa dengan tidak memberikan dalil. Jadi tidak ada dalilnya. Percaya, meyakini, tetapi tidak didasari dengan dalilnya. Percaya terhadap Allah, percaya terhadap malaikat Allah, percaya kepada kitabnya Allah. Ketika ditanya dalilnya apa, percaya terhadap Allah. Ketika ditanya apa dalilnya, tidak tahu. Itu namanya iman taklid. Percaya adanya Allah, percaya. Imannya sah, akan tetapi ia berdosa dengan tidak memikirkan ataupun tidak belajar mengkaji tentang aqaidul iman, sekaligus mengetahui dalil-dalilnya. Itu iman yang pertama, iman taklid. Sekedar percaya saja, yakin percaya adanya Allah, tetapi tidak mengetahui dalilnya dan tidak mau belajar pula, tidak mau mengkaji tentang apa mengenal Allah, itu aqaidul iman, dan sekaligus mempelajari apa, yaitu mengetahui dalil-dalilnya. Itu iman yang pertama. Terus yang kedua yaitu saniha imanu ilmin.
yaitu wa ma'rifatu aqaidi bi azilatiha, mengetahui aqaidul iman, mengetahui aqaidnya iman yang berapa? Kita mengetahui aqaid iman itu yang 50 berikut dengan dalilnya. Ketika ditanya adanya, percaya adanya Allah, percaya, ditanya dalilnya, apa dalilnya percaya adanya Allah? Dalilnya wujuduha hadhil makhluqah. Itu dalil percaya adanya Allah. Wujuduha hadhil makhluqah. Adanya makhluk ini menunjukkan terhadap adanya Allah. Jadi adanya di dunia ini makhluk-makhluk ini ciptaan Allah, adanya langit, adanya bumi beserta isi-isinya, menunjukkan adanya Allah. Anda percaya adanya terhadap yaitu sama basor, percaya sama basarnya Allah. Ditanya apa dalilnya? Wa huwa samiul basir. Anda percaya bahwa Allah itu maha kekal abadi. Apa dalilnya? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi mengetahui dalilnya. Anda meyakini misalnya tentang adanya Allah itu zat yang maha satu, zat yang maha ahad. Begitu pula dengan dalilnya. Dalam Al-Quran disebutkan Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu maha satu, maha ahad, mazat yang maha ahad. Jadi iman yang kedua itu imanu ilmin. Jadi mengetahui dan meyakini tentang aqaidnya iman, sekaligus mengetahui dalil-dalil yang ada, yang seperti barusan dicontohkan. Ini namanya imanu ilmin. Iman yang kedua, imanu ilmin. Akan tetapi iman yang kedua ini, iman ilmin ini, dan iman yang tadi iman taklid, masih terhalang, terhijab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masih ada dalam teori mengenal Allah dan mengetahui dalilnya. Itu iman ilmin, iman yang kedua. Terus yang ketiga yaitu imanu iyan, wa huwa ma'rifatullah bi muraqabatil qalbi. Makrifat kepada Allah dengan hatinya, muraqabah, merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iman ini dinamakan
imannya imanul yakin, makomnya makom muraqabah. Ini lebih besar lagi, lebih jauh lagi tingkat. Imannya imanul yakin, imanul iyan, atau disebut dengan imanul yakin, makomnya makom muraqabah. Di mana seseorang apabila merasa dirinya diawasi setiap saat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengamalkan, sehingga bisa mengamalkan iman yang seperti itu, mengamalkan daripada ihsan. Wa in lam takun taro fa innahu yarab. Kalau Anda mampu masalah melihat Allah, wa in lam takun taro fa innahu yarab. Kalau mampu musyahadah melihat Allah, melihatnya dengan mata hati, dengan mata hatinya, fa innahu yarab, meyakini Allah itu maha melihatmu, sudah yakin dalam hatinya itu, mengawasi. Allah itu maha melihat, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sudah ihsan, sudah mampu musyahadah melihat Allah dengan mata hatinya. Inilah yang dinamakan makom muqarabah. Imannya imanul iyan atau imanul yakin, makomnya makom muqarabah. Tingkatan yang ketiga, imanul iyan atau imanul yakin, makomnya makom muqarabah. Terus yang keempat, tingkatan iman yang keempat itu imanu haq, yaitu wa huwa ru'yatullahi biqalbi. Seseorang mampu musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat Allah dengan hatinya. Ini makomnya makom musyahadah. Imannya dinamakan iman hakul yakin. Ini tentu adanya para iman atau imam, orang-orang kaum arifin, orang-orang yang telah makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, para wali-wali Allah. Kualitas imannya berbeda dengan yang tadi satu, iman tingkat kedua, terus iman tingkat ketiga. Ini tingkat yang keempat, imannya iman kaum arifin, orang yang sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
para wali-wali Allah tentu beda kualitasnya dengan iman kita. Itu makom atau tempat iman yang keempat. Imanul haq, atau disebut dengan imanul haqqul yakin. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu imanu hakikoh, tingkatan yang paling terakhir, paling tinggi, yaitu imanu hakikoh. Yaitu imannya sudah sampai kepada makom fana. Iman ini dinamakan dengan iman hakikoh, hakikat, hakikoh. Tingkatan yang paling tinggi. Di atas para walinya Allah. Mungkin iman ini yang memegangnya ada malaikat. Yang kelima, yang keempat tadi, kaum arifin, para wali-wali Allah, ini di atas. Luar biasa. Kita mungkin tingkatan satu ataupun kedua. Ke satu udah lewat, insya Allah. Yang kedua, kita sedang melaksanakan, sedang belajar mengenai Allah. Di sini juga ada namanya kajian tasawuf ya, oleh al ustadz kita. Nah, itu kita belajar untuk mengenal Allah. Oh, ini secara iman di sini global. Belajar lebih mendalamnya ada di guru kita yang menyampaikan. Kita yang kedua sedang belajar di menginjak keimanan kita yang ketiga, yaitu lebih marifat kepada Allah, mengenal Allah dengan hati, muraqabah, merasa lebih diawasi oleh Allah. Berat juga mengamalkan yang ketiga juga mengenai iman. Apalagi yang keempat, ini makomnya untuk para wali ya, kaum arifin. Kita mah antara 1 dan 2 sedang belajar supaya kita tidak berdosa. Kalau kita tidak belajar hanya iman yang nomor 1 tadi, kita dosa. Cuma hanya percaya aja, sah imannya kita kepada Allah, meyakini iman kita sah. Tapi berdosa kalau kita tidak belajar melanjutkan kepada iman yang kedua, itu percaya yang kedua, dan mengetahui dalilnya adanya Allah. Kita mengetahui ada dalil, sifat wajib bagi Allah, wujud adanya Allah, mengetahui dalilnya adanya Allah. Itu tadi wujudu hadil makhluqah, adanya Allah itu adanya yang diciptakannya, adanya
bumi, langit ini. Sifat-sifat wajib Allah, sama basol, kalam qadiron, itu harus kita hafal, harus mengetahui dengan dalil-dalilnya, supaya kita masuk iman yang kedua, yaitu imanul ilmi, dengan mengetahui dalil-dalil dan untuk belajar melanjutkan iman yang tingkatan yang ketiga. Jadi ada 5 tingkatan iman yang dijelaskan di dalam kitab Syarah Safinatun Najah, yaitu kitab Kasifatus Sajah karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ada 5 tingkatan maratibul iman, martabat atau tingkatan-tingkatan iman khamsatun. Awaluha imanu taklid, yang pertama yaitu iman taklid. Saniha yang kedua imanu ilmin, iman ilmu. Itu ma'rifat qaid, jadi mengetahui tentang aqaidul iman, belajar, mengkaji, mengetahui dalil-dalil Allah. Terus yang ketiga yaitu imanun iyan atau imanul yakin. Itu ma'rifat muraqabah pada Allah dan hati. Kepada Allah dengan hatinya, muraqabah, merasa dirinya diawasi oleh Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, imanu haq, yaitu ru'yatullah ta'ala biqalbi. Jadi iman mampu musyahadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat Allah dengan hatinya, yaitu makomnya makom musyahadah. Imannya dinamakan imanul haq atau hakul yakin. Dan yang kelima imanu haqiqah, iman haqiqah. Sudah sampai kepada makom imanu haqiqah, itu 5 tingkatan yang dijelaskan oleh ulama, oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ulama yang mengarang kitab-kitab fikih. Di antaranya yaitu kitab Kasifatus Sajah, sarahnya daripada kitab Safinatun Najah. Ini baru mengenai iman. Belum poin yang pertama mengenai rukun iman yang pertama, yaitu iman antumina billahi, iman atau meyakini, mempercayai adanya Allah, malaikatnya Allah. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan rukun iman yang pertama. Kita baru saja mengenai pengertian daripada iman dan pembagian iman, yaitu tadi ada 5 tingkatan iman yang harus kita pelajari, harus kita amalkan supaya lebih giat lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomah menjalankan yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridhonya Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi ma'asyiral muslimin, para jamaah salat Isya yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pertemuan kali ini cukupkan sampai di sini. Bila waktu kita sambungkan kembali mengenai masih dalam pasal arkanul iman, untuk menyempurnakan
kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.